selamat datang di podcast kita. Podcast kita. Karena kita namanya Kita VGD, jadi namanya podcast kita. Oke. Jadi kamera tolong ya dicek ya, nanti baterainya udah habis atau enggak ya. Selamat datang Adi. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat apapun lah. Selamat siang. Asal jangan selamat jalan. Udah makan belum ya? Udah, kebetulan udah makan tadi. Kalau mau traktir nggak apa-apa. Oh iya. Selamat datang ya dia. Kita pertama kali ini dari Kita VGD kita bikin satu konsep baru. Namanya konsepnya podcast secara Buddhis. Gokil. Keren ya. Tepuk Keren. tangan buat siapa? Tepuk tangan buat Kita VGD. Oke. Nah, sekarang kita bahas apa nih hari ini? kita bahas yang seputar Buddhis lah pastinya lah. Masa kita bahasnya tentang lu dikit boleh kali ya, Di? Boleh. Tentang perjalanan hidup lu sebagai seorang Adi Huang, kira-kira seperti apa? BTW nama lengkap Adi Huang adalah Adi apa Tirta ya gue? Semestinya Adi Tirta Satria Wiloyo. Adi Tirta Satria Wiloyo. Panjang kan? Ada 4 berarti ya? Ada 4 nama orang gue gabung jadi satu. Keren sekali. Berarti kenapa yang terkenal itu namanya Adi spasi Huang? Apakah nama marga lo Adi Huang atau seperti apa? Karena marganya aja sih. Karena marganya Huang. Terus kalau Adi Tirta Satria Wiloyo kayak kepanjangan. Akhirnya seringnya dipanggil sama teman-teman Adi Huang. Oh, Adi. Tuh. Jadi dari kalau waktu SMA dipanggilnya Ahwang. Nah, gitu. Ahwang. Oh iya. Kayak tukang ini ya, mie ayam ya. Enggak, tukang nasi campur. Oke, ya kayak gitu lah. Ahwang. Lu sekolah di mana? Lulusan kapan, Dedi? Lulusan terakhir. Jadi ceritanya gua nggak usah riset ya, gua langsung tanya sama lu ya. Oh iya boleh. Enggak apa-apa. Emang enggak ada persiapan lu ya? Iya. Enggak, maksudnya secara ini gua mau kasih tahu. Gua lulusan dari Universitas Bunda Mulia. Agak males nih Bunda. Ya udah, Bunda biar keren nih. Bunda Mulia University. Iya. Keren. Iya. Terus SMA di mana? SMP di mana? SD di mana? Di Bekasi. Lahir di mana? Lahir di Bekasi juga. Oh, lahir di Bekasi juga. Kesini gue naik roket jauh kan. Janganlah, masa naik roket? Cuma dikasih air, Pak. Jadi SD di Bekasi, SMP di Bekasi, SMA di Bekasi juga. Baru kuliah baru ke Jakarta. kos berarti? Atau Enggak. bolak-balik waktu itu? Bolak-balik. Luar biasa. Katanya lu bahas Buddhis ini. Iya, tapi kan profile lu dulu. Gue dulu ya. Oke. Udah. Oke. Udah mau mulai tuh belum? Udah, Atau apa-apa. masih profile lu dulu nih sedikit? Sudah kayaknya sih. Gua denger. Kayaknya nggak ada yang menarik soal profil gua. Ada, itu udah menarik. Nih yang menarik nih. Apa tuh? Ini yang menarik, yang gua riset sedikit nih ya. Lu adalah seorang YouTuber dengan subscriber 66k. Bener gak? Bener gak bener sih. Terus Sebenarnya namanya Head to Know Adi Huang. Sebenarnya udah gak jalan YouTube-nya kok. Kenapa? Ya satu udah gak pegang, kedua kayak udah bukan Bukan kayak jiwa bukan lo. nature-nya lagi gitu. Bukan jiwa Kayak lo. bukan jiwanya. Bukan passion lo. Bukan passion. Mungkin ya bisa dibilang gitu. Tapi kayak passion terlalu berat. Itu jadi udah berapa lama? Bukan nature-nya. Udah gitu. berapa lama 66 subscriber itu 66k itu subscriber. Berarti 66.000 lo ya? 66.000. 66.000. Dari kapan ya? Itu pokoknya terakhir bikinnya itu di 20.000 deh, udah nggak pernah dibikin lagi. Itu kayaknya udah tahun lalu deh. Hah, 20.000 subscriber sekarang udah jadi 66.000. Nggak dibikin. Itu masih itu kalau yang gue tahu secara awam yang gue tahu itu bener nggak sih kalau mereka itu kalau YouTuber itu bisa dapat duit dari situ? Bisa dapat AdSense, tapi sebenarnya AdSense-nya nggak gede-gede amat lah. Tapi lumayan lah untuk seorang Kecuali ada endorse gitu. ada endorse. Tapi 66.000 lumayan juga loh. Bisa dapat berapa? 50.000 satu bulan mau nggak ya? 50.000 apa nih? 50.000 rupiah. Oh, Lebih enggak juga kali. sih, enggak juga. Kadang-kadang Tapi dapat duit ya? Kalau views-nya lagi banyak bisa dapat kurang lebih Oh, berarti bukan sejuta dari lah. secara subscriber banyak atau gimana? Secara view berarti? Views dan juga iklan ads-nya gitu. Ads-nya muncul itu bisa dapat mungkin sejuta gitu. Kadang nggak nyampe juga, bisa juga. Keren. Berarti lumayan ya, seorang Adi Huang keren lah ya. Oke, udah secara profile gue udah tahu, teman-teman juga udah pada tahu. Nah, sekarang kita langsung ke conversation bener-bener nih. Wih, Jadi jangan terlalu deep conversation ya. Lu mau deep atau enggak nih? Oh, ini bebas. Gue santai aja sebetulnya. Bebas. Ya udah, gua udah siapin beberapa list pertanyaan yang kira-kira mudah-mudahan Adi bisa jawab dengan baik dan benar. Nih. Jadi gua tanya Amin. beberapa pertanyaan yang mengandung agama Buddha. Jadi nanti ya Adi silakan tanya atau mau tanya ke gua, jangan lah ya.
Banyak dulu ya. Di pembicaranya kan lu berarti. Oh kan? iya, Boleh juga sih. Jangan dong, Tanya, nanti gitu. bolak-balik. Jadi nanti gue tanya beberapa, nanti silakan lu jawab secara lu secara deep boleh, secara terserah lu Ya, lah. Lu secara mau- alami aja. Ya, secara alami. Oke, pertanyaan pertama di. Nanti ada background itu ya. Background apa? Wants to be the millionaire. Pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama. Apakah Anda agama Buddha? Ya, betul. Betul. Sudah 100% sejak agama lama Buddha. 100% murni agama Buddha? Iya, murni sih bisa dibilang. Oh gitu. Murni ini apa ya maksudnya? Ya pokoknya agama Buddha. Iyalah, maksudnya- secara KTP, secara ibadahnya dan lain-lain menjalankannya agama Buddha. Wih, mantap. Kenapa Anda memilih dan menganut agama Buddha? Sebenarnya karena ya ini sih nggak ini ya, maksudnya. Apakah kalau karena- secara pribadi, ini penilaian pribadi nih, sekali lagi nih diperjelas dulu. Kalau secara pribadi mungkin karena agama Buddha itu lebih nyambung sama cara berpikir gue gitu. Kayak lebih logik, terus lebih secara nalar, maksudnya secara logiknya gue ini kena banget gitu. Karena menurut gue agama Buddha itu bisa sangat-sangat bisa dibuktikan. Jadi rasional dengan keseharian kita, dengan hal-hal kecil yang ada di depan kita dimanapun itu diajarkan gitu. Dan itu benar-benar kayak wow, sampai hal-hal yang kecil yang mungkin nggak pernah kita bayangin, tapi sebenarnya itu sebutnya ada dhamma gitu, ada damanya. Oh gitu. Jadi itu yang bikin gue jadi Oke. tertarik gitu. Ajaran apa dari sekian banyak ajaran agama Buddha yang menurut lu paling kena dan paling menurut lu rasional dan menurut lu masuk akal? Satu aja di. Menurut lu apa? Menurut gue Apa ajaran? ada beberapa sih, dan yang paling Satu gua suka- aja, nggak usah beberapa. ini sepaket soalnya. Oh semakin silakan. Yang paling gue suka itu sebenarnya tentang anicca, dukkha, anatta. Oke. Gitu, itu yang paling kena banget sih gitu. Jadi kayak bahwa segala sesuatu itu anicca, segala sesuatu itu tidak kekal, selalu berubah gitu. Dan gue sendiri kayak sekarang misalnya di bisnis ya kan, omset naik turun ya kan, mungkin koko juga, tapi kita jadi bisa punya kayak ya udah wajar ya Betul. kan, biasa aja ya Betul, kan. betul. Ketika turun ya emang mungkin hidup itu emang berubah kan, gak bisa seperti apa yang kita mau. Dan kadang karena yang kita udah bisa paham anicca ini, maka kita naik level ke level yang kedua, itu dukkha, mengenal bahwa hidup itu penderitaan teman-teman. Jadi kalau hidup itu udah berubah terus, otomatis kita jadi menderita. Bener gak sih gitu? Ya karena kita udah tahu bahwa hidup ini berubah, kita masih bisa menerima nih yang kedua, itu dukkha. Bahwa segala sesuatu di hidup kita itu pasti ada baik dan ada buruk. Gak mungkin bisa dipisahin, gak mungkin ya. Kita maunya cuma yang baiknya doang. Pokoknya yang baik kasih ke gue, yang buruk gue nggak mau, jangan kasih ke gue nggak mau terima. Jadi maunya enak-enak, nyaman-nyaman, tapi yang gak enak, yang gak nyaman, yang buruk nggak mau, maunya dikasih orang lain aja nggak apa-apa. Oh nggak bisa. Nggak bisa, bahwa lu harus terima kedua-duanya itu menjadi satu kesatuan ya, yang orang sebut that's life gitu. Dan terakhir itu anatta. Anatta ini sebenarnya lebih ke ego, itu tanpa aku. Jadi bahwa sehebat apapun lu, sehebat apapun kita, sebenarnya lu tuh bukan apa-apa gitu, lu bukan siapa-siapa, dan lu tuh apa sih sebenarnya. Nah itu tuh dalam banget nih ajaran ini, deep banget nih untuk dijelasin nih, agak-agak susah kayak Oh itu mungkin next bisa podcast lah ya. nggak dijelasinnya sama yang lebih senior aja. Iya. Sama Bante ya kan, biksu ya, Iya. mungkin bisa lebih kena aja sih mungkin ini. Nah ini menurut gue 3 hal ini yang sangat-sangat menarik gue dan bikin gue sadar tentang kehidupan ini. Oke. Jadi 3 itulah yang menjadi tolak ukur lu dan apa ya bilang, itulah yang membuat lu jatuh cinta kepada agama Buddha. Yap, betul. Dan itu apakah ada maksudnya ada satu kejadian atau apa yang membuat lu semakin yakin kalau misalkan ini adalah lu mencintai agama Buddha? Ada nggak sih satu kejadian yang Ada. Kalau kita kejadian sebenarnya yang paling kena itu pas gue pernah ikut retret meditasi itu 10 hari. Oh iya. Retret meditasi di Bakom, gue ikut 10 hari di sana, dan itu nggak boleh ngomong. Susah Kayak dong, Di. 10 hari nggak boleh ngomong sama sekali. Apalagi lu kayak gini kan Iya. YouTuber ngomongnya kan baru Nggak boleh ngomong sama sekali. Wah, Jadi, susah dong, Di. harus penuh ketenangan, harus penuh perhatian. Pokoknya semua tuh harus konsentrasi. Makan pun harus super pelan banget. Gitu. meresapi, menyadari, dan setelah pulang dari 10 hari itu dahsyat banget sih efeknya. gitu. Kayak jadi kita pas pegang handphone nih ya, pas pegang handphone tuh rasanya kayak agak-agak beda gitu. Terus sama kayak selama di sana itu menderita banget, kayak tersiksa banget gua. Sakit semua badannya, aduh gak bisa tidur, bangun Terus subuh-subuh tidur gitu kan. Yang gue dengar kalau misalkan tidur meditasi, retret meditasi itu apa tidur di sebuah alas papan yang keras atau gimana di kalau Iya, pas waktu itu di iya, sana?
sebenarnya kayak model kasur tapi kasurnya nggak tinggi, pendek gitu ya. Dan keras. Paling 15 cm dari lantai lah, dan keras. Oh, kayak triplek kayak gini? Enggak, tapi ada satu lapisan lagi kayak matras yang buat olahraga tuh yang keras. Oke. Kayak gitu. Oke. Jadi gak enak banget dah. Udah badan kita encok gitu. Itu mungkin salah satu yang bikin lu bikin encok gak? Iya, itu salah satu ya. Dan meditasi juga sih, karena sehari itu kurang lebih 15 jam atau berapa belas jam gue lupa. Sehari meditasi. Dan lu bisa lakukan itu semua, Di? Ya, kebetulan sih udah lewat sih bisa. Oke, maksud gue dalam waktu 15 jam, maksud 10 jam atau 15 jam. 15 jam itu meditasi selama 1 hari, apa yang lu pikirin, Di? Nah, itu dia, itu banyak banget ternyata. Jadi, ternyata gue baru tahu gini, gue pernah dengar satu dhamma yang bilang kayak gini, satu guru besar Buddhis yang bilang kayak the most important dhamma in this world is silent. The most beautiful dhamma in the world gitu ya. Is silent. Iya. Dan gue baru menemukan ketika lu diem, ternyata lu bener-bener baru mengerti apa itu dhamma gitu. Ketika lu diem dan itu muncul semuanya. Secara kayak tiba-tiba aja muncul pengertian-pengertian. Kayak wow. Nah, saat misalnya pulang dari sana ya, efeknya tuh gini, ketika ngeliat orang ya beraktivitas, ternyata wow, orang tuh kayak waktu itu yang gue rasain, kok orang bergerak cepet banget deh. Terus kayak orang kok nggak mereka bergerak cepat itu, mereka sadar nggak sih gitu, menyadari nggak sih sedang melakukan itu. Sempat kayak gitu tuh transisinya tuh. Jadi kayak agak-agak masih transisi, lama-lama sih kebiasaan lagi. Jadi gitu. Transisi selama 10 hari di sana itu kebawa ke kehidupan nyata. Dan itu merubah kayak misalnya tadinya gue sangat emosional, sekarang ya emosionalnya nggak pakai sangat lah, masih mungkin udah lebih baik gitu loh dibandingkan yang sebelumnya gitu. Kayak jadi dulunya mungkin gue orangnya tuh sombong ya kan, terus suka pamer, suka ini, ya beneran dulu kayak gitu. Tapi dengerin lo orang ya tuh. Kayak sombong mau ini, tapi sejak situ jadi kayak melihat bahwa ternyata kita ini kan mengenal tumimba lahir kan, lahiran, bahwa sebenarnya kita tuh udah terlahir berkali-kali ke dalam berbagai macam wujud. Betul. Mungkin gue kayak gini sebelumnya udah jadi hewan, jadi apa, udah banyak banget wujudnya. Segitu banyak tubuh, segitu banyak jasmani, tapi sebenarnya cuma ada satu doang nih, batinnya cuma ada satu. Betul. Tapi badannya ada banyak. Betul. Terus kenapa selama ini kita selama hidup selalu mendulukan dan mengutamakan si badan, si jasmani, si badannya ini gitu loh. Padahal si badan ini, ya lu lihat kan, gak kekal, akan terus hancur lenyap, muncul lagi, lenyap lagi. Sementara yang bagus itu sebenarnya yang bernilai itu adalah batin lu. Nah di situ gue juga dapat pemahaman kayak gitu. Jadi itu sempet kayak ya lumayan untuk merubah banyak pola pikir sih gitu. Jadi pola pikir ini lebih kenal lagi, dan gue lebih percaya dan trust Buddhis. Karena gue bisa mengamati bahwa misalnya seharian nih ya, kalau tanya seharian lu duduk di situ ngapain aja gitu kan. Itu mengamati perubahan kok. Dan lu rasain nggak misalkan lu punya gerak tubuh atau mungkin apa yang rasain. Jadi gue rasain semua, kalau sakit ini semua gue rasain. Itu nah justru karena merasakan sakit-sakit itu, jadi kayak bener-bener ternyata hidup itu anicca loh, bener loh. Dalam sekian detik rasa sakit itu bisa muncul dan bisa hilang. Semuanya kayak gitu. Rasa sakit hari ini semua bisa muncul terus hilang lagi, muncul hilang. Jadi artinya kayak ternyata hidup ini bener-bener anicca secepat itu. Bahkan pikiran pun kita sama kayak gitu. Betul. Tiba-tiba mikir ini, tiba-tiba mikir itu. Betul. Jadi gue sampai kayak kok orang bilang pikiran bisa dikendalikan, bisa dikendalikan. Tapi gue bingung. Sementara gue rasa kok pikiran gue berjalan dengan begitunya. Gue kadang udah fokus tapi pikirannya berjalan terus. Itulah gitu. Pikiran itu yang liar sekali. Pikirannya itu liar. Nah, ternyata gue baru ngerti ternyata. Dan di sana diajarin nih mengendalikan pikiran. Bisa. Sebenarnya yang diajarin adalah meningkatkan kesadaran. Sehingga lo menyadari kapan munculnya pikiran, kapan munculnya perasaan, kapan munculnya sensasi sakit dan lain-lain kayak gitu. Dan itu bikin mungkin lebih peka dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oh, jadi setelah lu pulang itu yang paling sangat-sangat menonjol dan berubah dalam kehidupan lu itu apa, Di? Satu aja, Di. Tadi sih mungkin dari segi melihat sesuatu, ketika melihat orang, melihat sesuatu gitu ya. Jangan cepet. Bisa mempelajari suatu hal dengan sangat cepat. Misalnya melihat satu kejadian singkat, bisa langsung mengambil pelajaran dari situ gitu. Padahal itu mungkin orang sering banget ngelewatin itu, dan gue dulu nggak bisa ngelakuin itu. Jadi misalkan gue lihat dulu sesuatu, tapi tiba-tiba secara lu udah meditasi, lu udah maksudnya melatih diri, dan lu misalnya, gue kasih contoh gini. Misalnya kayak lu lihat misalnya ya, kadang ya kalau gini, gue pernah misalnya lagi makan sama teman-teman, terus makan itu dibagiin gelas gitu ya.
kebanyakan orang akan mengambil gelas yang lebih bagus. Ya. Dia akan ambil yang bagus, yang nggak bagus nggak diambil. Padahal gue mikir di saat kayak gitu, kondisi kayak gitu kan gue langsung kayak, ih kenapa orang selalu ngambil yang bagus ya? Padahal, dan gue waktu itu ngambil yang paling jelek nih, karena sisa. Gue mikir, kenapa? Kalau orang mungkin kesel ya, ih gue desain paling jelek. Tapi kalau gue kayak, ih kenapa orang ngambil yang paling bagus ya? Padahal kan diminum tehnya, nggak ada hubungannya sama gelasnya kan? Jadi ibaratnya sekarang lu bisa Kayak gitu menilai sesuatu itu secara yang orang nggak bisa nilai. Secara langsung. Mungkin ya, gue nggak tahu juga nih. Mungkin banyak yang bisa kayak gitu juga, tapi maksudnya bisa intinya gue bisa mempelajari sesuatu dari hal yang kecil itu aja sih. Oh, yang gue tangkap juga bener nggak ya? Maksud gue yang lu bilang tadi, apakah jadi lu bisa menilai sesuatu itu out of the box? Jadi bukan orang lain, misalkan yang tadi lu bilang kayak gelas lah ya. Nah gelas itu kan lu bilang lu ambil yang paling jelek. Sebetulnya kalau lu orang awam yang tidak melatih diri pasti lu ambilnya yang mungkin yang bagus. Tanpa sadar pasti Tanpa ngambil yang sadar, bagus, tanpa secara sadar. logik. Nah jadi maksud gua apakah mungkin setelah lu mengikuti pembelajaran dan pelatihan itu apakah bisa berubah seperti itu atau seperti apa nih? Mungkin bukan out of the box sih. Apa gara-gara lu Cuma melatih diri secara 10 hari itu makanya semuanya itu berubah? mungkin karena bukan out of the box sih, mungkin cara pandangnya aja. Ya, mungkin cara pandang. Karena kan latihan itu kan kayak latihan konsentrasi. Melihat sesuatu, mengamati kan. Akhirnya jadi hal-hal kecil yang tadinya kita nggak pernah amatin, nggak pernah peka akan itu, kita jadi sadar gitu. Ya kan banyak hal lain lah, misalnya handphone kenapa ini casing rusak jatuh ini, jadi kayak lebih oh ya sudah gitu loh, kayak oh ya udahlah namanya juga barang ini bisa lebih kayak gitu. Oke. Tapi gue pernah denger ya dia. Ini mungkin kalau salah mungkin lu bisa bantu koreksi lah ya dia. Waduh. Maksud gue gini nih, gue pernah denger orang yang sering meditasi lah. Jadi hasil dari meditasi itu mereka bilang kalau misalkan kita sudah taraf tertentu, maksudnya meditasinya. Jadi kita bisa melihat dan misalnya kita mau marah nih di sama lu. Tapi dia secara nggak langsung tuh mereka udah tahu tuh di habis marah itu gue pasti begini, tensi gue naik. Misalkan marah ke adik lu lah, nah adik lu jadi sebel sama lu. Nah jadi sebelum lu marah, lu udah tahu kira-kira tuh dari deretan-deretan negatif setelah lu marah, nah itu udah kelihatan tuh dan lu udah berpikir semuanya itu. Nah itu benar nggak sih di menurut lu? Kalau menurut gue deh pengalaman gue aja ya. Kalau sekarang jujur aja nih, gue udah jarang untuk melatih gitu loh. Mungkin mau berusaha untuk menyisakan waktu dan untuk melatih lagi. Tapi kalau tanya pengalaman kayak gitu, gue pernah mengalami itu 1 kali. Jadi ibaratnya kayak gini, sorry gue potong. Jadi ibaratnya kalau lu marah, yang gue tahu ya. Jadi kalau lu marah atau gimana, mau marah gitu, lu ada kayak persekian detik sebelum lu marah, lu udah kepikiran itu semua tuh hasilnya bakal apa tuh. Betul. Nah jadi membuat lu nggak bakal marah. Ya betul. Gue pernah ngalamin itu 1 kali dalam hidup gue setelah pulang dari meditasi itu 1 kali doang. Itu keren tuh. Masa 1 kali doang nih. Tapi gue pernah ngalamin itu dan itu bener-bener record banget, kayak kecatat gitu, kayak bener-bener waktu itu gue baru beli kamera, ya kan, baru nih kamera mirrorless, baru 2 bulan gue beli. Terus gue pergi ke sebuah undangan bersama keluarga, dan saat lagi pergi ke undangan sama keluarga, gue foto-foto, gue fotoin cece gue gitu ya, terus gantian nih cece gue fotoin gue. Dan saat dia pegang itu kamera, dia fotoin gue, setelah dia foto dia kasih. Saat dia kasih, dia melepas sebelum kameranya gue pegang. Oke. Jatuhlah lantainya itu lantai hotel lah, marmer. Marmer atau bukan karpet? Bukan. Masalahnya ini gue lagi bukan di bagian dalam hall. Oh, oke. Kita foto-fotonya lagi di lobby gitu ya, karena bagus gitu. Jatuhlah dia gitu. Jatuh ke lantai marmer. Oke. Dan lensanya pecah. Keras dong, Di? Ya, keras dong. Oh. Wow, dari ketika itu pecah, yang satu hal yang gue ketika dia jatuh, brah. Dan gue bisa mencatat kayak langsung, wah keselnya tuh langsung kebunuhan kan. Oke. Gue baru beli, wah. Kayak udah mau marah, gimana sih lu mau, kayak saya udah ini. Tapi di detik kedua, gue langsung kayak, kalau gue ini kamera, ya udah pasti emang resikonya pasti rusak. Betul. Kayak gitu. Mau nggak sekarang pun kalau memang karmanya atau memang harus terpisah dari lu harus rusak, maka dia akan rusak gitu. Betul. Yang ketiga, kalau gue maki-maki dia, gue bentak-bentak dia di depan umum ini, maka dia pasti akan malu. Dan gue cuma mikir waktu itu, kamera gue bisa gue beli lagi. Ibaratnya, lu cari duit susah-susah lah, tapi lu pasti bisa beli lagi nih. Tapi kalau lu mempermalukan dia, misalnya gitu ya, kayak lu nggak bakal bisa pernah beli itu lagi. Misalnya lu nggak bakal bisa pernah ngerti. Oh, lu gimana pun itu tetap akan ada kan di memori dia bahwa gue pernah dimaki-maki sama adik gue sendiri di hadapan ratusan orang, bisa kayak gitu. Oke. Dan gue jadi kayak
Oke. Nah itu selang cuma beberapa detik doang ya di. Bener ya? Sih kayak cepet banget. Cepet kan? Itu kamera masih jatuh soalnya. Jadi setelah semuanya gua udah kepikiran semua. baru gue ambil. Oke. Gue ambil terus dia udah panik banget. Cici gue langsung nangis. Sorry ya, langsung nangis kan dia. Udah panik nih. Terus gue bilang ya udah nggak apa-apa. Terus gue masuk ke ruangan hallnya, gue tinggal jalan. Pas orang rasanya tuh bangga banget kayak. Oh gila, gue bisa mengalahkan diri gue sendiri ya kan kayak wah gila. Abis itu kameranya nangis lagi. Enggak. Jadi kayak wah gila ya udahlah gitu. Itulah yang lu dapat dari 10 hari meditasi. Salah satunya pengalaman itu pernah gue alamin. Tapi nggak selalu ya. Karena lagi-lagi gue juga masih berlatih. Jadi kadang gue juga masih sering emosi, masih sering ini kesel gitu ya. Tapi kalau tanya pengalaman itu, gue punya pengalaman itu 1 kali. Jadi lu percaya nggak dengan kata-kata practice makes perfect? Percaya. Dan itu berarti kalau misalkan lu mau ketemu yang 1, 2 kali atau 3 kali, 4 kali harus dilatih seperti gue sempet udah saya pulang dari itu gue sempet 6 bulan masih menjalankan meditasi. Terus keputusnya itu gara-gara jadi kalau udah habit tuh nggak bisa berhenti biasanya tuh. Betul. Kalau 1 hari nggak lu meditasi, berapa hari? Maksudnya berapa jam 1 hari? Atau beberapa? Biasanya gue duduk aja. Kalau pas lagi feel dapet ya udah bisa lama banget. Terus gue liat udah berapa jam. Tapi kalau memang aduh lagi capek lagi ini gue nggak paksain gitu. Oh ya udah lihat aja, cuma 15 menit ya udah, oke gitu. Yang penting ada meditasi. Prinsip gue gitu. Bahkan gue pernah waktu udah capek banget ini ya udah 2 menit atau 3 menit doang gitu. Gak apa-apa. Yang penting harus ada gitu kan. Nah itu awalnya ini banget sih. Cuma begitu gue sempat inget gue sakit terus masuk rumah sakit. Kenapa tuh, Di? Sakit lah ada lah. Sakit gue lupa sakit tipes atau sakit apa DBD. Lu pokoknya sakit masuk rumah sakit seminggu apa. Nah gara-gara itu habit meditasinya jadi hilang. Oh. Jadi gue sempat lost di situ. Oke. Dan belum berlanjut lagi. Oke. Selanjutnya Di, pertanyaan selanjutnya nih. Pancasila Buddhis, Di. Kenapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Pancasila. Kayak kita punya negara Indonesia Pancasila. Pancasila 1 kan tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak berbohong, dan tidak mabuk-mabukan. Apakah Anda pernah melanggar Pancasila Buddhis, Di? Ya seperti manusia pada umumnya pasti pernah sih. Apakah Anda lu pernah itu gak, Di? Pengakuan dosa ini ya? Iya, enggak lah. Oke. Gue cuma nanya doang. Terserah lu mau jujur atau enggak ya terserah. Maksud gua pernah enggak lu dari 5 itu 3 aja lu pernah melanggar? Pernah. Secara bersamaan pernah nggak? Secara bersamaan gimana ya? Nggak tahu. Pokoknya kalau kayak membunuh, ya pasti masih pernah sih. Jujur aja kayaknya mungkin beberapa minggu yang lalu kayak juga ada kali ya. Gitu. Atau kadang tanpa sengaja juga. Kemarin kayak gue sempet tanpa sengaja lagi jalan terus nginjak kecoa apa gitu ya. Gitu. Tapi gue nggak sengaja gitu kan. Tapi bener nggak sih kalau nggak sengaja karmanya setengah, Di? Wah, nggak tahu sih. Katanya sih kalau karma itu yang gue tahu ya itu kembali lagi ke niat gitu loh. Kalau niat kita memang tidak seperti itu, nggak ada cetana maka tidak ada karma. Tidak ada cetana, tidak ada sadar. Ya tidak ada niat. Tidak ada niat, cetana itu kan niat, tidak ada niat maka tidak ada karma kayak gitu. Oke. Terus tapi kalau kayak menyamuk gitu kadang gue kalau ini juga masih ada melakukan pembunuhan kayak gitu. Terus kalau mencuri ide orang, mencuri ya ini deh. Kalau mencuri maksudnya mencuri ide orang atau mencuri ini itu masih ada sih, tapi gue nggak tahu deh itu gimana tuh itu karmanya. Karena mungkin di online ada ide kayak gini ya udah kita ikutin idenya gitu. Tapi mungkin lebih ke mengikuti gitu kayak apakah itu mencuri juga? Who knows gitu. Oke. Terus kalau ya ini yang paling asik nih. Kalau gue dulu sempat susah banget untuk melepas sila kelima. Oke, tidak mabuk-mabukan. Gitu. Itu kayak sila kelima ini menurut gue sempet ke ya addicted gitu loh. Addicted sama sampai edik sama bir atau arak atau enggak, gue nggak suka arak, gue nggak suka juga sama wine, tapi gue suka banget jatuh cinta sama bir. Kayak misalkan Jack Daniel gitu itu hitungannya apa? Itu hitungannya minuman keras aja sih, beda dari 3 nih. Jadi tapi gue lebih suka bir gitu. Bir berarti dari gandum itu ya? Iya, kayaknya nggak tahu sih dari gandum ya. Gue sih nggak pernah bikin tapi gue sempet edik sama itu banget. Itu kan rasanya aneh nih. Rasanya aneh emang semuanya. Tapi karena nggak tahu ya, lama-lama rasanya kan pahit.
Tapi Iya lama-lama betul, tuh kayak rasanya pahit bener. jatuh cinta sama si pahitnya itu gitu. Oh, sampai ke titik itu di. Sampai titik itu. Sampai kayak gue nih kalau pergi sama cewek gue ke mall, lihat satu lemari es, isinya bir, dia pasti langsung udah jangan lihat. Karena rasanya tuh gue bilang sama dia, gila lu tau nggak? Kalau gue liat lemari es isinya bir, gue rasanya tuh dia memanggil gue untuk beli gitu, untuk minum. Kayak gue bisa ngebayangin, oh gila dingin gimana gitu. Kayak Tapi harus dingin ya di. harus dingin. Kalau nggak dingin gak enak. Nah itu sih. Jadi sempat edik banget gitu loh untuk sampai ke sana. Jadi ya itu karena mungkin lingkungan pergaulan gitu, dimana mungkin tadinya kan gue MC. Tadinya Denger MC kondang nih. enggak lah. Bisa aja. Lagi banyak copet. Enggak laku. Lagi Jadi- banyak copet. Enggak lah. Enggak laku nih. Lagi Karena corona. laku. Ya. Oh, lagi. Pokoknya gitu lah karena pergaulan. Kalau nggak corona lagi laku ya di. Ya, semoga lah. Semoga laku. Sedikit lah di. Ini Sedikit kalau lah, lu sedikit. ngomong sama MC nih di. Sedikit. Jadi Berapa lama di MC? Oh, ini ganti penanya nih. Maksud gua ini kan lagi MC MC nih. udah lama. Maksud gua Udah lama, kita udah sedikit lama, lah kerak-kerak aja. Udah lama. Berapa MC. lama di? Udah kayak 5 tahun kali ya, 5 tahun mungkin. 5 tahunan 5 tahun. job 5 tahun MC. nih. Iya. Oh. Udah. Makanya dari MC itulah bisa jadi edik bir. Iya, betul. Bisa jadi situ. Dari- Karena lingkungan pergaulannya masuk ke dunia entertainment, di mana anak entertainment tuh sukanya kongko-kongko. Setelah acara. nongkrong gitu kan, minum bir. Tapi kan setelah acara biasanya kalau perkawinan biasanya malam kan. Jam 10 baru selesai. Ya gitu lanjut. Jam 11, jam 12, 1, 2, Lanjut makan dulu biasanya baru bisa minum. Kan makannya biasanya di situ di. Dia prasmanan yang dari udah bosan masalahnya kita. Oh. Jadi kalau anak entertainment nih kayak kita habis acara itu udah nggak ada yang disentuh makanannya. Kayak ada lah kali beberapa lah kalau memang Ya, kalau masih ada yang lapar. enak banget gitu. Yang kayak jarang biasanya habis ini ada kita makan. Tapi di luar itu kita pasti biasanya kita makan saya makan lagi. Gak boleh di kalau misal kalau lagi MC terus mau makan di. Nggak boleh. Kalau lagi pas lagi MC ya? Iya. Nggak boleh. Dimarahin dia di. Enggak sih, etika aja. Oh, etika. Kalau misalnya gue lagi makan terus tiba-tiba dipanggil kan, kok MC ini infoin ini, terus mulut gue penuh ya. Kan nggak bisa gitu. Jadi gue lebih ke etika pribadi bahwa ada Oke. juga mungkin yang makan, tapi kalau gue pilih untuk tidak makan. Oke, sip. Tapi ada kok gue pernah lihat tuh. Di. Ya ada kali ya. Ada. tapi bukan lu lah ya dia. Bukan. Oke, lanjut. Kalau gue tidak gitu. Oke, terus Ya gara-gara itu sih, gara-gara itu jadi edik dan tapi pas pertama kali lu minum bir itu gak enak. Nah ini juga buat teman-teman pelajaran ya, bahwa orang bilang kan jangan ini, gak enak ya. Sebenarnya pada dasarnya semuanya gak enak loh. Tapi lama-lama jadi ketagihan. Gue nggak tahu gimana caranya. sekali dua kali masih Nah, jadi ikut orang ketagihan. lah ya, ikut orang lu cobain lah, lu cobain. Kayak awalnya cuma kayak dicakokin lah, diinin. Tapi lama-lama jadi rasa itu tuh nagih gitu. Gue nggak ngerti deh gimana caranya. Makanya gue baru percaya kayak emang minuman keras gitu emang menagih. Mungkin rokok juga sama ya. Untungnya gue nggak ngerokok. Tapi rokok mungkin juga sama kayak gitu, mirip-mirip. Nah, karena itu jadi kalau alkohol yang saya lu bilang, wine gue jarang. Udah lama banget gue nggak pernah minum. Tapi pernah minum. Pernah cobain gitu aja. Tapi Tapi nggak pernah- se-edik sama nggak, bir? nggak. Yang Hebat edik ya? itu lama, bertahun-tahun itu ediknya sama bir. Sehari minum 1 botol ada di. Dulu. Kalau dulu enggak sih, tapi gue tipe gini, misalnya ngumpul nih, misalnya ngumpul atau misalnya memang benar-benar mau minum bir, itu gue bisa minum sendiri belasan botol. Dan belasan botol. Iya. 1 botol kira-kira 10 botol lah. 10 botol. Belasan kali. 6 lah, kita dikit. Tapi mabok kan di? Ya, mabok lah kalau udah sampai ini. Sampai belasan mabok? teler sih. Teler. Tapi Kalau sadar. misalnya 10 ya, teler udah mulai. Pernah nggak yang heng-heng gitu di? Jadi setelah lu minum belasan botol dan teler dan lu melanggar sila yang lain di, misalkan berbohong, asusila atau kalau gue tipenya udah kayak gitu biasa berat. Ya udah kalau udah kayak gitu ya paling muntah gitu. muntah. Biasa kalau udah selesai. muntah udah selesai. Jadi ya seger lagi. Maksudnya udah sadar gitu loh. Oke. Kalau sekali udah muntah sadar. Tapi kalau belum tuh nggak bisa tuh, jalan aja nggak bisa. Oke. Tapi kalau gue udah muntahin langsung udah bisa. Tapi jalan. so far setelah lu melanggar sila 5 ini nggak Tidak, nggak pernah nggak bikin melanggar kebunuh, 1, 2, habis itu 3, 4. curi nggak pernah. Cuma setelah itu ya udah pulang gitu. Yang Mungkin temen lu lebih siapa? ke bahaya gitu. Jadi maksudnya yang Pulang nolongin. masing-masing. Sama Lu anak-anak pulang yang- masing-masing gimana caranya lu? Ya pulang aja. Ya pulang aja, makanya gue bilang gue harus muntah dulu. Kalau kagak muntah nanti gue nggak Oke, bisa pulang oke, gitu. Oke. Kayak gitu kan itu bahaya. Iyalah Kayak bener. gitu. Apalagi kalau lu nyetir kan di. Nah makanya jadi muntahin dulu aja kayak gitu kan. Nah, itu bikin gue sampai kayak jadi kalau seminggu nggak minum, pokoknya nggak sampai sehari, tapi kayak seminggu nggak minum bir tuh nggak bisa gitu.
harus ada minum, Aneh. harus ada, iya aneh. Oke. Gitu. Nah itu akhirnya ya seiring berjalannya waktu sih akhirnya coba untuk belajar mengurangi. Nah Sama ini gitu loh. Nah ini lanjut pertanyaan gua. Apa? Berarti titik balik lu tuh seperti apa nih? Titik baliknya itu tadi berusaha untuk mengurangi. Sebenarnya poin pertama karena lihat orang tua. Oke. Gitu. Terus ada gitu gue Kenapa pas lu pertama kali nggak nyoba lu nggak lihat orang tua, Di? belum kepikiran sih mungkin ya, kayak cuma santai-santai aja gitu. Oke. Tapi lama gue lihat orang tua, terus gue juga ada beberapa orang kayak meramal gitu ya Keren nih. kalau gue bisa celaka. Kapan? Nggak tahu di usia berapa lah ini, Oh, ya, gitu. 20 sekian, 28 dulu gitu. Bisa Jadi gara-gara itu di titik baliknya. itu bikin gue titik balik sih. Karena yang ramal itu banyak orang gitu. Oh, Bukan satu. dan Cun, maksud gua dan sama kurang lebih. Ada yang anak indigo misalnya, terus dia melihat kejadiannya, yang satu melihat yang bisa meramal benar-benar ngeramal kapan usianya kayak gitu. Dan itu bikin gua shock sih, gitu, shock berat. dan bener nggak maksudnya yang mereka Nggak tahu, kan belum. ramal Kan belum. Nggak, maksud gua mereka ramal segitu banyak orang dan ada yang kejadian gitu, Di. Ya, kalau mereka iya, makanya gua kayak makanya lu jadi titik balik itu loh, maksud itu gue jadi takut banget gitu, ini banget. Akhirnya gue retret meditasi. Sebelumnya 2 bulan sebelumnya gue udah latih meditasi, baru ya gue ikut retret meditasi. Oh gitu. Oh, jadi lu mabok dulu akhirnya ketahuan Kalau kayak gitu, terus gue kaget kayak ramal, wow, abis itu baru retret meditasi. kok bisa? Dan bahkan beda agama loh. Oke. Bisa beda-beda agama dari berbagai macam agama. Terus gue Oke. shock dong, kok Oke, bisa sih? oke. Sama semua. Ini kayaknya bukan kalau satu doang nih, lu kasih tau gue. Yang salah sih. ya, iya betul. Oh, ngawur nih orang. Iya. Ini besok agama yang lain ngasih lagi. Kan gue jadi, kok bisa ya? Besok agama yang ketiga ngasih lagi. Terus gue jadi kayak, wow, kok bisa 4 bersamaan? gitu. Oh, oke. Kayaknya ada something wrong nih. Gitu. Dan itu gue berusaha untuk apa yang memang bisa dikurangin, yang memang buruk ini gue kurangin gitu. Nah itu udah mulai berjalan, masih ada dikit-dikit mengkonsumsi gitu. Sampai gue bertemu dengan pasangan gue. Sekarang belum Belum. ganti-ganti. Belum, baru berhenti. Baru break. Maksudnya Parah lu. baru berhenti minum. Oh, gitu. Dan gue mengganti itu sebenarnya dengan kopi sih gitu. Oh, kopi. Kayak coba mungkin Jadi sekarang kopi ini nggak, nggak? Bos? Kopi. Enggak, biasa aja sih, normal. Minum nggak ada, minum nggak ada. Ya udah, kalau hari nggak ada minum kopi ya udah, kayak besok lagi. Kadang Tapi kalau 3 hari, bir 4 hari. pokoknya harus minum ya gitu. Kalau bir, iya dulu. kayak nagih gitu. Jadi kayak ya udah sekarang ganti itu dengan kopi. Nah, kayak gue sama dia sama-sama suka kopi pahit. Tanpa Mungkin karena gue dulunya nggak pakai sendiri gula, ya. nggak pakai gula. Nggak pakai gula pun gue ayo aja pokoknya pahit gue makin suka. Nggak bisa gua tidur sukanya dong, itu. Ya nggak apa-apa. Awal ya lama-lama biasa aja kok gitu. Oh gitu. Kayak gitu. Itu akhirnya transisi ke sana. Tapi makin sini gue lagi sukanya sama teh. Teh. Makin sukanya ke teh. Gitu kayak pada ini ada teh nggak? Teh aja deh. Oh. Teh apa? Teh macam-macam atau Ya gimana? macam-macam aja lah. Yang penting teh hangat gitu. Oh, teh hangat mah banyak di warung. Iya banyak. Sariwangi ya. Nyebut brand. Parah nanti di pipi ya. Siapa tahu dia mau endorse ini kan. Udah kan nanti di pip lu ya, jangan lupa. Oke, lu udah buka masalah pasangan-pasangan sekarang nih, Di. Jadi gue tanya sedikit ya malah pasangan-pasangan lu ya dia. Oh iya, pasangan lu satu doang. boleh. Oke. Menurut lu nih, Di, ini mungkin ditanya berbagai macam ya maksudnya milenial lah yang sekarang, Di. Nah, menurut lu, Di, apakah nanti kan nih pasti kan kalau lu berhubungan maksudnya pacaran atau seperti apa, berpasangan, nanti di ujung-ujungnya pasti kan married. Betul ya, Di? Setuju ya? Nah, sekarang maksud gua setuju gak sih lu kalau misalkan kita itu harus seagama baru kita married? Atau kembali ke kita atau gimana, Di? Sebenarnya kalau menurut gua lebih ke gua nggak bisa bilang itu setuju atau tidak sih, kayak lebih ke individunya aja gitu loh. Kalau bisa seagama ya bagus, tapi kan sayangnya ini di Indonesia. Dan kabar baiknya buat di Indonesia itu semua harus seagama kalau menikah, nggak bisa beda agama, beda sama luar negeri mungkin ya. Ya kalau kalian misalnya mau beda agama ya lu harus keluar negeri merit ya. Betul. Gitu. Tapi kalau di Indonesia ya so far yang gua tahu kita harus agama. Gitu kan. Nah, menurut gua ada sempat ngobrol ini sama orang yang tadinya mungkin beda agama, terus setelah menikah mereka seagama gitu, cowoknya pindah agama. Terus gue tanya sama dia, lu kok pindah agama, kenapa, gini-gini, ngobrol-ngobrol.
Nah dia cuma jawab sebenarnya gini sih, kayak dia lebih mikirin ke anaknya nanti gitu. Kalau anaknya pasti akan bingung, kok mau papanya beda ya cara berdoanya ya, kok mau papanya ini, papanya Jadi ini, setiap mamanya hari- gini. Ya setiap hari Minggu Anaknya tuh bingung, satu-satu ya kan? ini. Kok papa, misalnya ya, kok papa atau mama kok berdoanya pegang hiup, kok papa berdoanya nggak gitu? Jadi bingung gitu anaknya nanti. Makanya salah satu harus memilih kan, kayak gitu ya gue lihat. Dan menurut gue, dia bilang sama gue gini kayak, lu kan misalnya tahu konsep Buddhis itu ada 4 atau 5 ya gue lupa, yang sama sada, sama sila, sama panya, sama caga gitu. Nah sebenarnya secara sama lu memiliki 4 ini bersama pasangan lu, it's okay. Bahkan dia bilang kayak, lu kok punya 4 ini, bahkan dewa pun tidak bisa memisahkan lu. Itu benar-benar rekat banget gitu. Kayak misalnya sama secara pemikiran gitu Betul. loh, kebijaksanaannya sama. Betul. Jadi melihat sesuatu walaupun beda agama, tapi melihat sesuatu sama. Misalnya melihat orang di pinggir jalan, melihat ini, Mau kasih kebijaksanaannya sama gitu loh, untuk memberi, untuk mau ini. Nah itu sebenarnya lu udah seiman bisa dibilang dong kayak gitu, karena lu punya cara pikirnya sama gitu. Betul. Terus ada lagi lu punya juga keyakinan yang sama kayak gitu. Nah keyakinan ini sebenarnya bisa juga kalau dia bilang ya sama gua dan dia pasangannya sama-sama yakin bahwa ketika kita memberi sesuatu ya karma gitu loh, percaya akan adanya hukum karma, percaya akan adanya ya kayak gitu-gitulah, misalnya yang universal, sifatnya hukum yang sifatnya universal. Jadi keyakinan sama kayak gitu. Terus sama apa lagi, sama silanya, sama-sama menjaga sila, sama-sama ini kayak gitu. Nah jadi coba kalau ini mungkin bisa di googling lagi nih tentang yang tadi nih, gue juga lupa ingat soalnya dia ada sama sila, sama caga, sama panya, sama satu lagi apa? Sama di bukan nih? Bukan, beda, satu lagi sama apa gitu, pokoknya ada Ya 4. pokoknya sama itulah ya. Itu dicari aja sendiri Oke, gitu oke, ya. oke. Nah itu syaratnya itu gitu. Coba kalau memang bisa sama pasangannya bisa punya 4 ini, mau seagama nggak seagama kayak pasti hubungannya bagus. Oke. Jadi intinya lu agree gak, maksudnya lu oke gak maksudnya pasangan lu beda agama? Kalau lu anggap Kalau gua nggak, sekarang misalnya pasangan lu seagama kan? seagama. Oh, Untungnya seagama. Untungnya seagama. Seandainya kalau misalnya nggak seagama, apakah lu lanjut? Kalau nggak seagama makanya ke wihara. Biar cari yang seagama ya kan. Biar mana? Wiharanya kita PGD. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau gue sendiri, makanya tadi kalau gue sendiri gue lebih ke orang yang santai sih, nggak terlalu yang gimana. Tinggal lihat aja, discuss maunya kemana gitu. Tapi kalau gue sendiri bahwa Buddhis itu lebih dari sekedar agama bagi gue gitu loh, karena Buddhis itu adanya di dalam kok gitu loh. Dhamma itu adanya di dalam hati lu, bukan adanya di ucapan lu. Berarti gitu kan, ketika lu sesuatu ini banyak banget hal itu semua isinya Dhamma gitu. Nah jadi lebih ke sana sih. Kalau memang gue punya pasangan yang beda agama, ya mungkin gue akan discuss bagaimana ke depannya harus bagaimana, karena ini bukan cuma sekarang gini sih. Kalau menurut gue 3 hal mungkin. Yang pertama, lu bisa saling menerima nggak satu sama lain. Nah ini biasanya pasti bisa, ya kan? Bisa saling menerima gampang lah. Gue cinta sama lu cinta sama gue, pasti bisa terima. Betul. Pertanyaan keduanya, keluarga lu ketika dua ini bersatu kan ada keluarga lu dan keluarga dia bisa saling menerima nggak satu sama lain. Kalau yang satunya terlalu fanatik, agama apapun itu ya, semua agama bisa jadi fanatik loh gitu. Kalau dia terlalu fanatik kayak ini nanti akan ada clash. Karena menikah itu bukan cuma tentang lu dan dia, tapi juga ada keluarga. Karena kita budaya kita kan di sini ada namanya keluarga gitu. Ada besanan ya kan, jadi keluarga. Nah, ketika ketemu ini akan clash nggak? Karena beda agama itu. Kalau ada salah satu dari sini fanatik, maka akan clash loh. Nah, jadi setelah udah didiskus pasangan lu bisa terima apa enggak? Oke, discusslah dengan si orang tuanya ini, lu bisa terima nggak? Gitu. Yang ketiga, ya, pilihan lu adalah anak kita harus disepakatin. Mereka harus masuk kemana? Atau mereka harus bebas aja bisa memilih. Terserah mereka lebih suka yang mana, nggak boleh dikit. Jadi harus ada kesepakatan 3 ini. Kalau lu punya pasangan beda agama. Oke. Tapi kalau nggak bisa, seagama lah. Datang ke sini aja. Datang semua biro jodoh ya kan, nyari jodoh semua. Bagus. Berarti ceritanya sekarang udah siap lah, Di. Siap apa ya? Semua dari 3 aspek yang tadi lu bilang itu semuanya sudah di approve atau udah oke atau belum? Kalau Ini gua dari ngomong lu ya, segi- ini ngomong lu ya, Di. Maksudnya ini ngomong lu sama pasangan lu, bukan ngomong yang lain. Iya. Kalau dari segi itu sih 3 hal itu udah oke sih. Udah oke dong, karena kan seagama. Oke. Berarti tinggal Tinggal harus berusaha lebih keras, rajin menabung.
Nah, ngomongin menabung nih, Di. Nyambung ya gue ya. Nah, ngomongin menabung nih, Di. Bisnis lu sekarang apa, Di? Bisnisnya sekarang Papago. Apa itu Papago? Jadi fashion retail. Fashion retail. Jualannya apa, Di? Jualannya produk-produk fashion, jaket jeans, terus kaos, ya gitu-gitulah. Brand. Tadi gue datang lihat lu pakai masker apa tuh, Di? Boleh kasih lihat? Oh, enggak, ini gue iseng doang. Iseng berhadiah lu, Di. Iseng. Kayak apa tuh, Di? Nih. Oh gitu. Oh itu lambang lu, Di? Enggak sih, Ini iseng PPG. aja singkatannya PPG, terus ininya Papago. Jadi Oh, nama brand lu iseng-iseng sekarang aja. Papago. Papago. Oh, kenapa Papago? Lu udah mau jadi papa terus go atau gimana? Ini Go juga. internasional. Lu udah mau jadi papa ya? Lu udah mau jadi papa terus go Enggak sih. internasional atau gimana, Ben? Jadi kalau gua Papago itu gua juga bingung sih awalnya. Pokoknya enak aja gitu dengernya. Gitu. Kalau sekarang ditanya udah ada nih penjelasannya. Oh, gitu. Dulu belum. Kalau dulu Ini udah berapa lama, Di? nama Papago udah ada dari 2014. Tapi gue baru bener-bener fokus ke dalam bisnis ini saat gue lulus kuliah. Oke. Jadi Lu lulus kuliah tahun Ya, berapa? fokusnya baru inilah 2018 ke 19. Belum lama. Oh, belum lah. Berarti udah 2-3 tahun belakangan lah ya. Nah, udah sebelumnya pun udah pernah pakai, tapi cuma jualan apa aja gitu. Tapi teman-teman kagak tahu lu umur berapa lo, Di? Masa sih? Iya. Gue masih Lu muda. sekarang udah jadi MC kondang, udah mau bentar lagi Gua jadi masih papa muda. dan go internasional ya, Di. masih muda, masih umur 17. Jadi sekarang lu udah umur berapa? Jadi belum boleh. Gue denger lihat KTP lu tadi person masuk kan ada screening. Melanggar sila keempat ya Anda ya. Bagus. 24 ya, Di? Iya, 24 tahun. Hitung sionya 25. Hitung sio 25. Lu siapa, Di? Sio tikus. Sio tikus. Ini tahun tikus. Tahun Syong banget dah. enggak lah, mana Amsyong lah. Oh, jadi ya 24 tahun udah banyak pengalaman lah, Di. Ya, lumayan lah. Banyak lah, Di. Dikit lah. Ya yang bisa kita Masih share di belajar. sini. Oke, terus lanjut di Papagonya gimana, Di? Papagonya ya berjalan dan harus bertahan di saat corona ini ya. Harus bertahan aja sih, survive. Jadi so far satu hari omsetnya bisa berapa, Di? Satu hari, aduh, lagi turun banget. Kalau yang lagi in-innya lah, Di, kita jangan ngomong lagi turun-turun. Enggak lah, Di. belum gede. Iya. Satu hari Cukup lah buat ongkos pulang pergi sini cukup. pulang pergi ke sini buat apa nih? Buat jemput Ya buat pacar atau buat jemput gimana? pacar, ajak ke wihara cukup. Oh, jadi pacar mau ke Viara juga, Di? Oh dong. Oh, mantap nih pacarnya. Pacarnya hebat juga mau ya. Gitu. Oke. Inilah. Jadi Masih kalau cukup lah. gue dengar lebaran kemarin omsetnya lumayan, Di. Kasih tau lah, Di. Enggak juga. Satu hari 10 juta ada biar Enggak, belum nyampe. Hah? Enggak lah, enggak. Satu bulan, oke lah ngomong 1 bulan lah. Kalau terlalu kecil lah. 1 bulan kira-kira berapa, Di? Di angka 200 mau nggak, Di? Hah? Di angka 200, atau jangan satu Ya, ya lagi rame-ramenya lah, Di. Pokoknya segitulah. 200 ada, Di. Belum gede banget. Sekarang kayak gini, gua kasih tau aja. Kita Ya itu. lagi mengejar target ke angka 300-400 juta. Oke. Lagi mengejar targetnya itu. Iya. Targetnya. Tapi bentar lagi target udah 80% lah. Target Ya. sebenarnya segitu, sama kalau bisa tahun ini mau coba pengen banget hit di angka 500 sebenarnya gitu. Ya pokoknya baru kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Oke. Jadi apa harapan lu untuk Papago? Lu mau sharing sedikit nggak buat Papago? Harapannya Terus apa? Lu mau Ya. promosi sedikit nggak di sini kan? enggak lah, ini bagi-bagi sharing. Ah, Nggak usah sharing. promosi. Apa? Iya, maksudnya- Tapi kalau mau di-follow boleh. Boleh. Apa namanya? papago.id Di bawah ya. di bawah. Mau langsung beli di website bisa www.papago.id. Jangan lupa nanti editor ya, benerin. Jangan lupa ya. Terus apa yang lu kenapa lu bisa berpikiran bikin fashion retail ini, Di? Kenapa nggak bisnis lain, Di? Mungkin lebih ke passion aja sih awalnya gitu. Karena lu fashionable. Enggak juga sih, Karena karena lu- lebih ke gue pengen dari dulu tuh. Karena waktu dulu ya gue diajak main gitu ke mall, lihat brand-brand ini kayak mungkin lebih dekatnya ke sana aja sih. Anak mall ya kan. Terus lihat, ih gila gue pengen banget. Sekarang bukan anak mall loh. Sekarang udah enggak PSBB ya. Iya. Anak rumahan kan. lihat. Kita social distancing loh nih, Di. Oh iya. Jauh. Jauh. Jadi gitu kayak jadi lihat di mall, kayak gue pengen banget deh punya kayak gini, bisa punya brand fashion kayak gini gitu. Punya brand yang ada dikenal orang gitu. Gitu aja sih awalnya. Oke. Terus apa harapan lu untuk Papago ke depan, Di? Harapannya Bisa di mall ya, Di? Semoga bisa di mall? bertahan. Sebenarnya kalau ditanya harapan buat tahun ini ya, harapannya bisa bertahan hidup sih. Bisa bertahan hidup, bisa tetap ada, ya kan, bisa tetap dikenal, dan pastinya sebenarnya
ya adalah goals lagi kayak gue pengen papa gue ini menjadi first jaket denim ya di Indonesia yang bisa full custom. Oke. Jadi gue itu impiannya sih gitu sih. Oke. Bisa full custom denim. Mudah-mudahan terwujud semuanya. Lu nggak ada kepikiran untuk Papa goes to mall gitu. Jadi maksudnya di mall mau dong. ada Papa Go. Cuma kita lihat nih setelah after coronaan ini ya kan. Gitu, kita lihat lagi sih kayak di mall itu misalnya gimana ininya gitu loh, maksudnya prospeknya bagus gak sih gitu di mall kan takutnya kan habit orang kan sekarang behaviornya berubah karena behavior berubah tuh kan yang tadi supply sama demandnya berubah semua gitu kan, yang tadinya mungkin orang butuh jaket, orang sering bisa beli barang-barang fashion, sekarang nggak ada demand kesana gitu, demandnya menurun ya kan, mungkin orang lebih beli produk-produk yang lain, kesehatan, makanan lebih itulah maksudnya duitnya lebih kesana diri, dulu, kayak gitu-gitu kan, jadi juga agak-agak ya harus hati-hati, harus cermat aja sih buat teman-teman mungkin yang punya usaha mesti cermat aja untuk membuat keputusan. Jadi yang terakhir mungkin untuk pertanyaan Papa Go, apa saran untuk kaum lu lah seumur 20 30 tahun ke bawah kira-kira kalau mau mulai bisnis baru atau enggak bikin brand yang lu udah bikin dari 2016 sampai sekarang bisa enggak lah, dulu kan belum. Iya. Maksud gua apa saran, tips atau apa yang kira-kira bisa lu sharing ke teman-teman? Kalau gue gue belajar banyak dari role model gue nih ya, almarhum Bob Sadino. Oke. Wah, gue ngefans berat tuh gitu sama beliau. Kayak gue selalu belajar mindset yang simple. Karena menurut gue mindset banyak kalau lu belajar bisnis ribet banget ngajarinnya. Tapi untuk orang yang baru starter lah istilahnya. Ya, starter. Menurut gue Bob Sadino sih luar biasa banget karena pemikirannya sangat-sangat simpel, mempermudah lu untuk action gitu. Jadi daripada lu banyakan mikir, ide lu kebanyakan ya kan. Kalau gue selalu merasa diri gue, anggaplah gue sebagai orang bego yang nggak ngerti apa-apa gitu, orang bodoh, karena gue cuma ngertinya ini, ya udah gue ajarin aja, orang gue cuma taunya itu gitu. Orang mau apa ya udah, I don't care, gue cuma taunya ini. Walaupun dibilang oh kan ada cara ini, iya, tapi gue nggak tahu cara bikinnya gimana, gue cuma taunya ini. Tapi kan lu bisa belajar yang nggak tahu itu. Tapi masalahnya kalau gue belajar lagi, gue kemakan sama waktu. Dan menurut gue waktu jauh lebih berharga daripada itu. Kayak gitu. Jadi ya udah, gue jalanin aja. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang baru mau usaha, make it simple. Ya make it simple gitu. Kayak jangan don't think too much sih menurut gue. Jadi udah action aja, udah langsung. Yang penting jalanin dulu. Yang penting lu jalanin. Apalagi kayak corona kayak gini kan, banyak yang jual makanannya, itu udah bagus. Jalanin aja. Lu pokoknya nggak usah mikir laku nggak laku urusan nanti. Nggak laku urusan nanti, lu jalanin aja. Nanti kalau nggak laku, lu pasti akan mikir lagi gimana cara laku kan. Satu-satu. Oh, caranya jangan gini. Ya udah lakuin lagi. Masalah lagi, ya udah lakuin gini gitu. Dan yang itu penting take action. Ya, take action. Karena kalau lu mikirin masalahnya nggak akan pernah ada habisnya. Sampai hari ini pun sebelum gua kesini nih, gua baru ada masalah. Oh gitu. Jadi lu mau sharing nih? Iya, sharing dong. Oke, silakan. Baru ada masalah. Jadi itu pusing banget masalahnya. Jadi kalau lu juga jual online kan, kok? Kan jual online kan, ya, pokoknya aku kan, ya kan. Nah, gue baru hari ini tadi dapat info dari staff gue, gitu dari manajer gue dikasih info bahwa salah satu produk di Shopee yang terjual udah 700-an piece. Dihapus. Oh, take down atau apa itu? Itu ngomongnya bahasanya. Nggak ngerti, dihapus. Dan itu sempat kayak di mana? Di Shopee. Ya itulah. Dihapus. Jadi itu sempat kayak bikin wow gitu loh, kayak akan ada terus masalah kayak gitu, jadi nggak ada berhentinya, tapi di satu persatu lah, ketika ini kita selesain, kita kelarin gitu. Jadi jangan pernah takut, intinya mulai aja. Cukup untuk Papa Go mungkin. Ada yang lu mau sampaikan sedikit? Nggak ada. Panjang. Pertanyaan terakhir, apa lagi tuh? Untuk pemuda-pemudi Buddhis Indonesia. Agak berat nih. Luas ya. Hah? Luas. Fotografernya ketawa deh. Apa saran atau apa motivasi lu supaya membuat pemuda-pemudi Buddhis Indonesia ini semakin menggaung di Indonesia? Kalau menurut gua, buat pemuda Buddhis, intinya sebenarnya coba deh pelajari lebih dalam lagi tentang Buddhis. Mungkin masih banyak teman-teman yang Buddhis KTP atau mungkin belum mengenal Buddhis sampai dalam, atau udah mengenal tapi belum memaknai semua ajaran-ajaran Buddha gitu loh, kayak mungkin belum dapat feel-nya gitu ya. Coba deh, kayak lu coba temuin itu gitu. Karena ketika lu temuin itu, sebenarnya ajaran Buddhis itu relate banget sama kehidupan kita. Kayak gitu. Kayak dalam bisnis pun menurut gua ajaran Buddhis itu sering banget gua pakai, dan itu relate banget
gitu sama. Dan lu rasakan sendiri? Dan gue rasakan ada aja sih. Kayak gue selalu punya prinsip kayak gini kalau di bisnis ya, kayak dalam bisnis gue kayak ketika gue gak pernah takut ketika ada masalah, karena gue yakin pasti akan ada orang baik yang akan bantu gue. Kayak gitu, selalu ada orang baik yang akan ngebuka jalan dan ngebantu. Gue gak pernah, selalu gue berpikir tanamin dalam pikiran gue gitu, karena gue pikir ya udah, yang penting kita jadi orang baik. Dan kalau lu udah jadi orang, misalnya lu jadi orang baik gitu ya, jadi orang yang berusaha untuk jadi orang baik lah, belum jadi baik nih, gue juga nggak tahu menilai diri sendiri kan, kayak tapi gue berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu. Ketika lu melakukan terbaik, lu usah khawatir, pasti ketika ada masalah selalu ada orang baik yang akan ngebantuin lu. That's it, kayak gitu. Tapi gue tambahin ya mungkin ya. Tapi harus tetap kita berbuat baik juga dong, Di. Yap, betul. Jadi kalau enggak ya enggak ada karma yang akan betul, berbuah. nggak ada karma yang akan berbuat secepat itu, Di. Betul. Betul ya, Di. Oke, saran yang dan motivasi yang sangat baik dari seorang Adi Huang. Oke. Adi Huang Cukup 24 tahun. Udah kayak mau diapain gue ya? Ya, 24 tahun. Terus subscriber 66k. Kesimpulan macam apa ini? CEO Papago yang omsetnya menuju 500 juta satu bulan. Kali ini gua tutup. Kita belum kenalan, Di. Nama gua Arya. Ya, dari Vihara Kuda Dharma. Kalau gitu kita tutup podcast ini. Sampai jumpa. Salam Dharma dari kita. Namo Namo Buddhaya. Amin.